Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu. Dan begitu nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu. Karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita berdoa semoga Allah terus meneguhkan hati kita, mengistiqomahkan niat kita untuk taat kepadanya, lebih khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid tepat waktu. Dengan demikian semoga Allah ridho dan sayang kepada kita, dan kelak di akhirat kita akan dimasukkan ke jannahnya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan suatu review terhadap apa yang selalu saya ucapkan, saya lafalkan, saya sampaikan sebagai prolog, sebagai pengantar, sebagai mukadimah di setiap saya menyampaikan tausiah ba'da subuh ini, ya. Jadi mungkin teman-teman bertanya, kenapa prolognya standar begitu terus ya, semacam ya bahasa militernya protap begitu ya, prosedur tetap begitu ya. Selalu saya sampaikan, ya. Pertama, saya tentu setelah salam, ya, saya menyampaikan puji syukur alhamdulillah, kemudian mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu bersyukur, ya kan? Karena jelas dalam surat Ibrahim ayat 7, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum innal adzabi lasyadid. Jadi barang siapa yang selalu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi sebaliknya, bila kita kufur atau ingkar terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, nggak pernah bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih, ya kan? Nah, kemudian saya juga mengingatkan bahwa nikmat Allah itu begitu banyak, dan di Al-Quran dijelaskan, Allah menegaskan kalian, ya, hamba-hambanya ini tidak mungkin, mustahil bisa menghitungnya, saking banyaknya. Saya mengingatkan bahwa luar biasa, kita tidak mampu menghitung kenikmatan dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa di antara miliaran kenikmatan itu, ya, yang tak terhitung itu, maka kenikmatan yang paling agung, yang paling tinggi derajatnya adalah nikmat iman dan Islam, ya. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat, ya. Jadi modal kita itu adalah iman dan Islam. Kemudian kita memahami bahwa itu kemudian diformulasikan dalam rukun iman dan rukun Islam. Jadi dengan kita meyakini rukun iman yang 6 itu, kemudian kita melaksanakan kewajiban kita rukun Islam, ya, yang 5 itu, ya, kecuali bagi yang rukun Islam yang kelima, ya, naik haji, ya, menunaikan ibadah haji, itu bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu, ya, gugur kewajibannya. Tetapi kemudian banyak ajaran, banyak dalil tentang ibadah yang setara dengan ibadah haji, itu bisa dicari referensinya, ya. Jadi intinya bahwa dengan modal iman dan Islam itu kita akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Kemudian
saya juga menyampaikan tentang sholawat. Kita harus selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah, karena dalam surat Al-Ahzab ayat 56 itu pun ya Allah sudah menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada baginda Nabi. Dan itu sudah saya sampaikan tentang kriteria atau makna ya sholawatnya Allah dan para malaikat terhadap Rasulullah itu seperti apa, itu sudah pernah saya bahas. Nanti mungkin bisa saya ulangi lagi pembahasan tentang sholawat itu. Tapi yang jelas bahwa kita mewajibkan diri kita ya tentunya, karena Allah pun memerintahkan ya. Jadi jangan pernah lupa untuk selalu bersolawat dan memperbanyak ya. Jadi jangan cuma sedikit tapi memperbanyak, diperbanyak solawatnya. Nah, khusus solawat ini juga saya sudah pernah menyampaikan kedahsyatan narasi dalam sholawat itu ya. Nanti juga bisa saya refresh lagi, nggak ada masalah ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini sifatnya adalah sesuatu yang refreshing atau mengingat kembali, menyegarkan kembali. Kemudian setelah itu saya menyampaikan tentang betapa nikmatnya ketika kita bisa sholat subuh ya secara berjamaah di masjid tepat waktu. Nah, jadi saya selalu menyampaikan itu karena hadis Rasulullah melalui Ibunda Siti Aisyah ya, yang menyebutkan bahwa dua rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Itu surat sunnahnya ya, sunnah fajar sebelum subuh. Artinya sholat subuhnya sendiri yang sholat wajib tentu lebih dahsyat ya. Jadi di Al-Quran Allah juga menyampaikan bahwa para malaikat menyaksikan kita ketika kita sholat sujud. Artinya sesuatu yang spesial ya. Tidak disebutkan terhadap sholat fardu yang lain, tapi sholat subuh saja ini spesial. Jadi saya menyampaikan, jadi oleh karena itu jangan pernah ketinggalan sholat subuh yang tepat waktu ya, dan lebih utama lagi berjamaah di masjid ya, khususnya bagi laki-laki, bagi bapak-bapak ya, bagi perempuan itu diseyogiakan, disarankan untuk di rumah saja ya. Kalau di masjid saya itu Masjid Al-A'la di Berbah ini, Sendang Tirto, itu juga lumayan subuhnya ibu-ibu, tapi kebanyakan yang sudah sepuh ya. Ini juga ada keterangan mengapa ya, kalau yang sudah sepuh oke lah gitu, kalau yang muda di rumah saja, karena dalilnya adalah ya menghindari fitnah gitu kan. Itu teman-teman sekalian. Nah, jadi ini protap yang selalu saya sampaikan di setiap mukadimah, prolog, pengantar saya menyampaikan tausiah pada subuh. Mungkin pertanyaannya apakah nggak bosan itu? Jangan lupa teman-teman, jangan pernah ada rasa kebosanan terhadap narasi atau kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang mulia, yang baik. Karena seperti kita ketahui bahwa manusia nanti ketika mengakhiri hidupnya, ketika ajalnya tiba, dia ditentukan oleh apa kebiasaannya. Jadi kalau kita membiasakan untuk menyampaikan hal-hal yang baik, apalagi jelas-jelas itu merupakan satu tuntunan agama, ya itu akan baik gitu ya. Dan jangan pernah khawatir terhadap perhitungan Allah ya. Perhitungan Allah itu sangat cepat dan sangat teliti ya. Jadi sekecil apapun amal soleh kita akan tercatat. Apalagi kalau ini merupakan suatu perbuatan untuk mengingatkan kepada diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi ini review ya, ini kaji ulang terhadap apa yang selalu saya sampaikan. Jadi kembali lagi, apakah tidak bosan? Nah, karena kebetulan saya ini menyampaikan melalui siaran langsung Facebook, dan biasanya ketika nanti saya klik untuk diposting begitu ya, terekam terus di wall akun saya, ada pilihan lagi untuk dijadikan reel ya. Reel itu video pendek. Nah, dalam video pendek yang kurang lebih durasi satu menitan itu, maka pengantar saya inilah yang selalu muncul dalam reel. Padahal reel ini yang paling banyak ditonton. Jadi walaupun yang penonton atau viewernya itu mungkin mendengarkan sesuatu yang selalu sama, ya nggak apa-apa. Jadi biar mereka pun selalu ingat ya, pertama tentang bersyukur ya kan, jangan pernah lupa bersyukur. Kemudian tentang mengingatkan bahwa
pegang teguh iman dan Islam, karena dengan keduanya kita akan selamat. Kemudian tentang kemuliaan kita untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah, karena Allah dan para malaikat pun bersolawat, ya kan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu, ya, karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh saja kemuliaannya melebihi dunia dan seisinya, ya. Paling enggak saya ada 4 ini, ada 4 ya. Satu tentang bersyukur, kemudian yang kedua mengingatkan pegang teguh iman dan Islam, ya, ketiga tentang sholawat, ya, untuk memperbanyak sholawat, yang keempat tentang hebatnya sholat subuh, ya, dan 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh, jadi minimal 4, atau kalau mau ditambah menjadi 5 ya juga nggak apa-apa lah gitu. Jadi yang sholat sunnahnya itu sholat fajar yang kelima, begitu kira-kira. Saya selalu mengingatkan itu dalam mukadimah atau prolog setiap tausiah saya. Jadi itu tidak akan pernah saya lupakan, ya, menjadi suatu protap. Dan saya pun lidah saya, lesan saya juga menjadi terbiasa, dan narasinya itu urutannya selalu seperti itu. Dan ini alhamdulillah, kalau kita istiqomah konsisten, insya Allah akan menjadi sebuah kebaikan. Itu teman-teman, untuk pagi ini saya menyampaikan suatu review atas prolog dan atau mukadimah tausiah saya. Ringan-ringan saja, tapi mengingatkan kepada kebaikan untuk memperbanyak amal soleh. Terima kasih, kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan ini ada kekurangan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.